Baik, bertijing selanjutnya silahkan Pak Evan untuk melakukannya. Ya. Tunggu Pak Evan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 ya. Sebelumnya anak-anakku silahkan dipersiapkan dulu alat tulis dan buku-bukunya terlebih dahulu. Sudah Pak. Ya, Pak. Oke, kalau sudah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka pelajaran hari ini dengan doa bersama. Mungkin Bapak Novi bisa memimpin teman-temannya untuk memulai pelajaran hari ini. Baik, Pak. Teman-teman siap gerak. Berdoa mulai. Selesai? Sudah, Pak. Ya, dengan berdoa kali ini semoga pelajaran kita hari ini bisa diterima dengan baik ya anak-anakku. Selanjutnya hari ini kita mau belajar apa? Sebelumnya anak-anakku coba perhatikan pada layar monitor, pada layar proyektor yang sudah Bapak sediakan. Di situ ada sebuah gambar. Dari yang gambar disediakan, apa yang kalian pikirkan dari gambar berikut? Coba Nak Agus, coba dijawab. Kira-kira Nak Agus apa yang dipikirkan ketika melihat gambar ini? Lihat kerannya Pak. Iya, kerannya mana lagi berpelukan. Iya, kenapa itu kok berpelukan? Ya, minta perlindungan mungkin itu Pak. Karena Ya, kayaknya betul. hutannya sedang bermasalah itu. Oh iya, hutan itu. Coba minta pendapatnya dari Nak Ristiana. Coba apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar ini, Nak Ristiana? Kasian itu Pak, monyetnya kayak nggak punya tempat buat hidup lagi karena tempat tinggalnya kebakaran penuh dengan asap. Iya betul ya. Ini adalah contoh dari makhluk hidup yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Hari ini kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar PPKN dan juga bahasa Indonesia. Ya, sebelumnya kan kita sudah belajar macam-macam benda yang terbuat dari kertas. Sekarang kita akan belajar macam-macam benda yang terbuat dari kayu. Nah, tapi untuk PPK-nya kita lebih fokus ke musyawarah, ya. Bagaimana nanti kita bermusyawarah tentang penebangan hutan liar yang terjadi. Nanti kita akan bersimulasi, bermusyawarah kalian sebagai penduduk desa, bagaimana jika ada hutan yang ada di sekitar desa kalian ada penebangan liar, apa yang harus dilakukan. Begitu ya anak-anakku. Oke, lanjut. Coba silahkan kalian perhatikan dulu video yang akan Bapak tampilkan. Musyawarah. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Kegiatan musyawarah dapat dilakukan di dalam keluarga, sekolah, maupun di desa. Semua anggota yang ikut musyawarah berhak untuk mengeluarkan pendapat dengan cara mengangkat tangan. Di dalam musyawarah harus ada sikap saling menghargai antar anggota musyawarah. Salah satu contoh musyawarah di keluarga adalah pembagian tugas di rumah. Contoh musyawarah di sekolah adalah pemilihan ketua kelas. Contoh musyawarah di desa adalah rapat kerja desa.
Nah, itu tadi adalah tentang musyawarah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tadi video tentang apa itu musyawarah. Sebelum Pak Ivan bahas, kita saksikan dulu video yang kedua ya. Dampak penebangan hutan secara liar. Teman, penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Di antaranya, 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Menyebabkan pemanasan global. 3. Menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. 4. Menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. 5. Mengurangi jumlah keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Cara menjaga kelestarian hutan. 1. Menebang pohon yang sudah tidak produktif. 2. Mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. 3. Memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. 4. Menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. 5. Melakukan reboisasi dengan menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Anak-anakku, tadi dari kedua video tersebut, apa sih hubungannya musyawarah dengan penebangan pohon? Ya, hari ini kita akan berlatih bermusyawarah. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa bagaimana jika di desa kalian itu terjadi sebuah penebangan liar. Ya, kalian sebagai warga desa seharusnya bagaimana? Ya, jadi apakah itu musyawarah? Ada yang tahu apa itu musyawarah? Rembukan, Pak. Rembukan, diskusi. Pak. Ya. Pak. Oke ya, Pak Ivan diluruskan aja ya. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian sebuah masalah. Itulah musyawarah. Lalu dari video yang kedua tadi kan ada dampak dan ada bagaimana cara melestarikan hutan. Kalian masih ingat nggak tadi dampak apa saja yang terjadi kalau hutan itu ditebang semua pohonnya? Ada yang tahu tidak? Longsor. Ya, longsor karena tanahnya akan menjadi longsor. Lalu yang kedua apa lagi? Tempat tinggal hewannya enggak ada. Iya, betul. Agus lanjut. Apalagi ada yang tahu nggak? Pemanasan global apa tadi ya, Pak? Iya, ada pemanasan global. Satu lagi ada yang tahu? Kesuburan tanahnya berkurang, Bapak. Iya, merusak atau mengurangi kesuburan tanah. Bisa terjadi longsor, bisa terjadi banjir. Lalu kira-kira untuk menjaga kelestariannya hutan, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu tidak? Melakukan reboisasi, Pak. Iya, reboisasi. Iya, apalagi? Tebang pilih, tebang pilih. Pilih, Pak. Ya, melakukan tebang pilih, menebang pohon yang sudah ditentukan usianya. Apalagi? Ada yang tahu tidak? Menggunakan sumber daya alam di hutan tidak berlebihan, Bapak. Iya, kita lebih bijak dalam melaksanakan sumber daya alam yang ada di hutan. Coba anak-anakku setelah ini, yuk mari kita berdiskusi. Silahkan bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kelompok 1 nanti ada kelompoknya Agus, kelompok 2 dengan ada kelompoknya Amirul, yang ketiga ada kelompoknya Novi, dan yang keempat ada kelompoknya Rizkon. Ya,
Coba maju ke depan, nanti dibagikan, tolong dibagikan ini LKPD-nya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Maju ya, Gus. Ya, sini maju. Udah, Pak. Oke, yuk. Sudah dibahas atau belum? Ya, ini Nah, lagi. Baru Pak. dikasih. coba dicek lembar kerjanya ya. Di situ ada halaman yang mengharuskan kalian bermusyawarah ya. Sebagai warga desa, kalian mengetahui hutan di desa kalian sedang dieksploitasi. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Ya, coba dikerjakan. Itu ada 3 buah pertanyaan. Kalian musyawarahkan kira-kira jawabannya apa ya. Waktunya berapa ya? 5 menit cukup ya? Ya, Pak. Cukup. Oke, siap. Udah, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, yuk. Ada 4 kelompok tadi ya. Coba silahkan kelompoknya siapa ya? Yang mau maju duluan siapa? Ya, Pak. Oh iya, kelompoknya Agus mau maju dulu. Coba dipresentasikan apa hasil musyawarah tadi yang sudah kalian musyawarahkan, diskusikan dengan kelompoknya. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan hasil musyawarah atau diskusi dari kelompok kami. Ya. Yang pertama untuk menjawab soal nomor 1, bagaimana sikap kalian sebagai warga desa jika mengetahui ada penebangan liar di area hutan sekitar desamu? Itu kami bermusyawarah dan mendapatkan jawaban bermusyawarah antar perangkat desa dan warga agar penebangan tersebut bisa terhenti atau tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terus untuk nomor 2, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, ini saya menjawab ada 4 jawaban. Yang pertama, akan menyebabkan banjir. Yang kedua, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, dapat merusak lingkungan. Yang keempat, dapat mengurangi kesuburan tanah. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menjaga kelestarian hutan? Ini saya juga berdiskusi mendapatkan 4 jawaban. Yang pertama, menebang pohon yang tidak produktif. Ya, ini maksudnya yang sudah tua. Terus yang kedua, mencegah adanya penebangan hutan secara liar. Nah, jadi di sini yang muda-muda tidak ikut ditebang, Pak. Terus yang ketiga, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Yang keempat, lebih bijaksana dalam menggunakan sumber kekayaan dari hutan. Terima kasih, Pak. Ya, itu jawaban dari kelompoknya Agus ya. Coba Ya, Pak. ada masukan nggak atau saran dari kelompok yang lain? Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap. Oke, kalau sudah lengkap, silakan kembali ke bangkunya. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Agus. Terima kasih, Pak, teman-teman. Oke ya, selanjutnya satu lagi dari kelompoknya Novi, silahkan untuk maju ya, memaparkan apakah jawabannya sama atau berbeda dengan kelompoknya Agus. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Yang pertama, bagaimana sikap kalian sebagai warga desa jika mengetahui ada penebangan liar di area hutan sekitar desamu? Mengingatkan, Pak. Mengingatkan warga yang menebang hutan secara liar. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Bisa terjadi bencana alam, Pak, seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian kerusakan lingkungan. Betul. Kemudian kesuburan tanah juga akan terganggu.
Kemudian Betul. yang ketiga, bagaimana cara menjaga kelestarian hutan dengan mengadakan penanaman pohon kembali, Pak. Oh iya, Kemudian melakukan tebang pilih. tebang pilih, Nah, betul. Pak, Oke, itu yang sudah? hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Iya. Coba ada tanggapan dari kelompok lain tidak? Sudah Kalau bagus, tidak Pak. ada, Jawabannya Novi sudah bagus. oh ya. Kalau tidak ada, silakan semuanya dari kelompoknya Novi, silakan kembali ke tempat. Kita beri aplaus untuk Ya, Pak. kelompoknya Novi. Ya. Hari ini tadi kita sudah belajar ya, setelah menyaksikan video dan juga diskusi hari ini kita sudah belajar apa? Yang pertama adalah bermusyawarah. Apa itu bermusyawarah? Ya, bermusyawarah itu apa? Upaya bersama Menentukan untuk keputusan menemukan Masalah. Memecahkan masalah. Ya. Oke, lanjut. Di mana saja musyawarah dapat dilaksanakan? Di rumah. Di rumah bisa. Mana saja, Pak? Sekolah. Bisa. kelas, di sekolah. Ya, kalau tadi yang di mana berarti kita musyawarahnya? Di masyarakat, Pak, Ya, di di desa. masyarakat. Oke. Kantor. Lalu apa yang kalian pelajari ketika bermusyawarah? Menghargai pendapat, Bapak. Oh iya, betul, menghargai pendapat Tidak dari orang memaksakan pendapat. lain. Ya, oke. Lanjut ya. Lalu dari bermusyawarah tentang penebangan pohon, kita harus lebih bijaksana dalam penggunaan sumber kekayaan dari alam. Yang kedua, melakukan cara untuk menjaga kelestarian hutan. Lalu yang ketiga, menjaga agar kehidupan satwa yang ada di hutan agar tetap terjaga, sehingga kehidupan antara manusia dan sekitarnya tetap terjaga secara harmonis. Oke, sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nah, Sudah paham. pertanyaan. Ini Bapak punya sebuah lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan ya. Coba silakan Rizkon untuk maju ke depan. Silakan dibagikan ke teman-temannya. Iya, Pak. Ya, waktunya 5 menit ya untuk mengerjakan ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah selesai, Pak. Oke, silakan dikumpulkan. Setelah ini kita istirahat, lalu kita lanjut lagi pelajaran yang bahasa Indonesia. Akhir kata, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Silakan dilepas, Pak, kalau sudah. Oke, baik. Silakan siapa yang akan berkomentar? Tadi siapa partnernya untuk komentar siapa ya? Monggo, bebas Bapak, siapa yang mau berkomentar? Enggak. Pak Amirul. Iya, Pak. Untuk penampilan teaching Pak Ihvan sudah cukup baik ya, Pak. Sudah ada berdialog dengan siswa, sudah melakukan setiap langkah dengan baik, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Baik. Satu lagi mungkin Bu Lucia atau Bu siapa? Bu Lucia mungkin ya. Baik, untuk Pak Ivan tadi sudah baik, Bapak tadi apalagi ditampilkan videonya juga bagus, terus memberikan gambaran kepada siswa, terus tahapannya juga sudah runtut, seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, Bu Alphonse, mari silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari saya untuk Pak Ivan ini sangat bagus sekali ya. Pak Ivan sudah runtut juga ya dari salam pembukaan sampai terakhir tadi ya penutupannya. Pak Ivan ini sudah mengajak berpikir anak-anak untuk menggali apa toh yang akan dipelajari itu ya, tadi dari mengamati gambar itu tadi ya, gambar itu
mengajak berpikir ya, apa itu tuh tentang apa, terus kalau seperti itu tuh terus kira-kira ada masalah apa ya di situ tuh. Itu sudah mengajak cara berpikir tingkat tinggi ya, mengelola logika anak begitu. Terus medianya juga sudah bagus ya. Selain PPT ada juga video, dan ketika berdiskusi Pak Ivan ini juga apa? Ketika dampaknya apa begitu ya. Terus apa diskusinya itu sudah ada panduan apa pertanyaan di mana anak-anak harus menjawab ya, dan itu juga memerlukan apa ya pemikiran ya di situ. Terus selain dampak juga menjaga kelestariannya itu bagaimana, itu sudah ada panduannya, itu sudah saya rasa itu untuk mempermudah kita ya dalam jadi fasilitator ya kita itu ke anak-anak, itu sudah bagus. Saya kira paling tidak itu seperti itu ya. Mungkin kedepannya itu akan lebih baik lagi. Hanya ketika menyampaikan tujuan tadi ya, Pak Ivan ini sudah menyampaikannya itu sudah bagus, hanya di PPT-nya aja yang masih enggak poin-poinnya ya. Kan namanya PPT, tapi Bapak tadi tujuannya itu mengambil itu ya, semuanya gitu ya. Itu kalau penyampaiannya sudah bagus itu. Itu saja dari saya, Pak. Ya. Saya izin ini ya, Pak, masuk kelas nggih. Oh, nggih, Bu. Ya, monggo. Ya, Pak Evan. Jadi saya kira ya sudah sangat bagus ya. Sangat bagus. Tapi ada kecualinya, nanti ada kecualinya yang saya lihat ya. Jadi sangat bagus. Kecuali satu hal waktu itu penting, Pak. Waktu itu penting ya. Tadi kita kan ya sekitar 30, tapi Bapak baru memanfaatkan 20 menit sebenarnya. Ini yang terutama untuk nanti ya, untuk ketika praktek di lapangan sungguhan itu ditepati, kemudian nanti di yang paling dekat ya besok kompre itu tolong diperhatikan betul waktu yang dikasih oleh penguji berapa, itu harus dilihat. Jadi sebenarnya untuk memenuhi waktu 30 itu sangat mungkin ya, sangat mungkin untuk Pak ini. Karena memang banyak hal yang ini. Artinya sebenarnya ketika itu hanya 20, kemudian mestinya 30, itu ada 10 menit yang sebenarnya bisa untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang jadi subjeknya itu siswa ya yang akan ini ya. Jadi banyak pertanyaan, banyak hal yang Bapak Ibu Pak Ivan bisa mengklarifikasi apakah anak sudah paham betul dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, yang lebih banyak. Karena sebenarnya dari sisi materi 20 menit itu udah oke. Ya, udah oke lah, udah kecakup semua. Tapi masih ada 10 menit kalau ukurannya tadi 30 ya. Nah, itu kan berarti sebenarnya itu bisa untuk mengeksplorasi kemampuan siswa. Ya, eksplorasi kemampuan siswa ya. Eksplorasi kemampuan siswa. Jadi siswa bisa ini ya. Nanti di kelas real juga gitu ya. Di kelas real sudah kita tata ya, sedemikian rupa memang kemudian ya terpenuhi gitu ya. Terpenuhi, jangan kurang ya, jangan kurang. Kemudian kalau lebih itu juga akan bermasalah ya, tetapi tidak serumit kalau kurang. Kalau kurang justru bermasalahnya lebih rumit. Karena bisa jadi beberapa hal itu belum terlaksana secara optimal. Nah, tetapi kalau lebih itu juga nilainya akan berkurang, tetapi tidak setajam kalau kurang ya. Karena kalau lebih itu kan ini soal pengorganisasian waktu ya. Jadi tadi bisa di ini ya, dan juga selain itu jadi masih bisa mengasih kesempatan siswa lebih banyak ya, lebih banyak untuk aktif ya. Jadi kesempatan itu akan ini ya. Kemudian juga memang
mungkin karena orientasinya memang harus menyingkat sampai lupa kisarannya. Tapi nanti dalam praktek saya kira tidak akan sesulit itu ketika mengorganisasikan waktunya. Memang tadi kesannya masih agak cepat. Jadi justru kita kalau terbebani oleh waktu sekian itu kadang-kadang yang terjadi seperti itu ya. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Tapi yang lain-lain saya kira sudah sangat oke ya. Tidak ada permasalahan, dan kalau semua nanti seperti ini ya sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak lulus. Untuk kompre itu tidak ada alasan untuk tidak lulus. Tapi memang yang dinilai bukan hanya waktu kita mengajarkan salah satu rencana aksi kita di depan juri, tidak hanya itu. Nanti akan dari langkah 1 dulu, identifikasi masalah, sampai langkah ke 7 ya, 7 atau berapa? 7 atau 8. Yang sekarang itu langkah ke berapa ya? 7 kalau tidak salah. Kalau tidak 7 ya. Jadi sampai di situ, jadi semuanya. Maka melihat lagi rubrik penilaian, kemudian instrumen penilaiannya apa saja yang dinilai, itu saya kira menjadi penting ya. Menjadi penting, silahkan ya. Karena tinggal besok. Oke, sementara kita matikan dulu ini, kemudian kita stop dulu.